Bapak Ibu, sebuah perenungan dari Pengkhotbah 3 pada ayat pertama hingga ayat 11 bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita harus tahu ini dengan benar bahwa hidup kita itu seperti roda pedati, bergulir dari satu masa ke satu masa, bergulir dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena itu kekristenan tidak boleh mematokkan Allah pada sebuah keadaan, karena Allah sesungguhnya bebas bergerak. Saya ulangi, Allah sesungguhnya bebas bergerak di dalam seluruh musim dan masa dan keadaan dari hidup kita. Hari ini kita harus sadar bahwa untuk saat kita sehat, kita akan sehat. Untuk saat dimana Dia izinkan kita sakit, kita pasti sakit. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan alat hanya untuk memenuhi diri kita dengan berkata bahwa saya harus selalu sehat. Allah lebih tahu kita daripada kita mengetahui diri kita. Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Yang pertama kita bahas bahwa realita kehidupan adalah bahwa sakit dan sehat itu pilihan. Secara jasmani, sakit dan sehat itu pilihan. Anda ingin sehat, makanlah teratur, berolahragalah teratur, istirahatlah teratur. Anda ingin sakit, silakan, jam tidurmu berantakan, jam istirahatmu berantakan, pola makanmu tidak teratur. Saya jamin Anda pasti cepat akan sakit. Jadi secara realita jasmani bahwa sakit itu adalah pilihan, sehat itu adalah pilihan. Secara realitas spiritual, kurang lebih ada 4 pintu masuk dari penyakit. Yang pertama adalah dosa. Dosa mendatangkan penyakit. Saudara mau sakit-sakitan, silakan berbuat dosalah. Dosa juga bisa masuk lewat yang namanya kutuk. Kutuk, kita nggak buat dosa tapi kita bisa sakit karena ada perjanjian kutuk keturunan yang melekat pada kita. Dan untuk ini pun kita bisa sakit tanpa kita melakukan apa-apa. Kita tiba-tiba sakit, anak kita sakit, keluarga kita sakit. Pintu masuk yang ketiga adalah ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan bisa membuat kita sakit seperti Ayub. Dia diizinkan sakit karena permintaan dari setan. Dan yang keempat, pintu masuk dari penyakit itulah kebodohan kita. Ya, setan memakai kebodohan kita untuk mendatangkan penyakit di atas kita. Nah, sekarang kita lihat kebenaran di dalam tahun penuh keterkejutan ini. Apa yang harus kita siapkan secara roh kita? Kalau secara jasmani itu pilihan, secara spiritual ada 4 pintu masuk, ada dosa, ada kutuk, ada setan, ada ujian dari Tuhan. Dan kebenaran apa yang harus kita siapkan dalam diri kita? Yang pertama, Bapak Ibu, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa tubuh kita akan selalu sehat, tetapi Dia menjanjikan obat yang dapat menyembuhkan kita. Yang pertama, obat itu namanya iman dalam darah Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita memang tidak dijanjikan selalu sehat, tapi begitu kita sakit, percayalah ada kesembuhan dalam darah Yesus. Yang kedua, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang mujara, semangat yang patah mengeringkan tulang. Allah menyediakan paket kesembuhan waktu kita mampu bersyukur, waktu kita tetap bersuka cita. Cuma terkadang kita lebih mempercayai akan kondisi dan keadaan melebihi darah Yesus dan hati yang gembira. Yang kedua, harus yang kita siapkan adalah respon yang benar. Waktu kita sakit, pikiran kita apa yang pertama? Apakah kita langsung berpikir tentang kesembuhan? Dan itu sangat natural. Semua orang sakit, saya sakit, Anda sakit, kita langsung berpikir solusi supaya kita sehat. Tetapi yang kedua, apakah waktu kita sakit, kita duduk tenang dan kita merenungkan kenapa Allah mengangkat pagar perlindungan dari kita dan mengizinkan setan dengan penyakitnya datang pada tubuh kita? Harusnya kita punya pemikiran yang tepat bahwa kesembuhan itu pasti dalam darah Yesus. Kesembuhan pasti waktu kita mampu bersuka cita dengan hati yang gembira di hadapan Tuhan. Tapi kalau Allah izinkan penyakit, artinya kita bertanya, kira-kira kurikulum apa, ujian apa yang Tuhan inginkan saya alami sehingga ada upgrade level iman saya setelah penyakit ini berlalu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati, kesimpulan yang dapat kita ambil
dari pelajaran hari ini adalah tetaplah tenang tak kala penyakit datang padamu, dan tetaplah bersyukur waktu tubuhmu tetap sehat. Sebab percayalah, dalam segala keadaan Allah punya maksud, dan Allah tidak pernah salah. Dia punya rancangan yang terbaik untukmu dan untukmu. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati umat. Kiranya perenungan ini membawa kami semakin dewasa untuk memahami bahwa hidup ini adalah perputaran segala musim, dan kami harus bersyukur waktu kami sehat, dan kami tetap tenang tak kala penyakit datang menghadang kami. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.